Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0E023040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang SPT dan SSP. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur oleh undang-undang, karenanya kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Wajib bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Baiklah, yang pertama itu pengertian SPT. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis SPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang ada dua jenis, yaitu yang pertama jenis SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. Yang kedua yaitu batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT, batas waktu masa secara umum adalah paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret. Yang ketiga yaitu sanksi keterlambatan menyampaikan pajak. Sanksi keterlambatan menyampaikan SPT jika surat pemberitahuan tidak disampaikan sebelum batas waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk SPT massa. Untuk SPT tahunan orang pribadi yaitu 1 juta. Materi kedua yaitu pengertian SPP. Surat setoran pajak atau SPP adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SPP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjukkan Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu formulir SSP. Lazimnya formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Setiap lembarnya memiliki fungsi berbeda seperti yang telah ditentukan. Fungsi dari keempat lembar formulir SPP yaitu lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak, lembar kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan perbendaharaan negara, lembar ketiga digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP, lembar keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Selanjutnya yaitu fungsi utama SSP. Fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan. Adapun jenis-jenis SSP, yang pertama yaitu SSP standar. SSP ini bisa digunakan saat melakukan kewajiban ke kantor penerima pembayaran. Setiap satu aset SSP standar memiliki 5 rangkap salinan. Yang kedua yaitu SSP khusus. Surat ini memiliki fungsi seperti SSP standar dalam administrasi perpajakan dan menjadi bukti pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah. Yang ketiga itu surat setoran pabean, cukai dan pajak. SSP ini
dibuat untuk usaha yang mengimpor barang dan dibuat dalam 6 rangkap untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat jenis ini berbeda dengan surat lainnya dan berlaku bagi pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu SSP menjadi SSE. Pajak seiring perkembangan teknologi dan informasi, penggunaan SSP untuk menyetorkan pajak akhirnya digantikan oleh SSE. SSE pajak secara efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2016 di mana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah meresmikan e-billing atau surat setoran elektronik atau SSE pajak. SSE pajak ini berbasis internet, jadi wajib pajak akan semakin mudah dalam membayar pajak mereka di mana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantri. Yang selanjutnya yaitu perbedaan SSP dan SSE pajak. Pada era modul penerima negara generasi saat ini, SSP pajak sudah tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran pajak karena diganti dengan menggunakan sejatinya tidak ada perbedaan antara SSP dan SSE atau e-billing. Ketiganya sama merupakan surat atau formulir yang digunakan untuk membayar pajak, namun SSP identik dengan proses pembayaran pajak secara manual, padahal DJP telah memperkenalkan SSE pajak atau e-billing pajak sejak 2016 silam. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan, SPT tahunan adalah memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Biasanya para wajib pajak yang bekerja di perusahaan sudah otomatis terpotong gajinya untuk membayar pajak, tetapi pelaporan SPT tahunan tetap harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena bisa saja sumber penghasilan Anda tidak berasal dari satu sumber. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 per PJ 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 PJ 2019.